Hujan turun perlahan di malam itu, membasahi jalan-jalan tanah berlumpur menuju sebuah desa kecil bernama Tanah Merah. Desa yang jarang disebut orang, desa yang tidak pernah muncul di peta manapun. Seakan desa itu sengaja disembunyikan Tuhan dari dunia luar. Tapi malam itu seorang pemuda bernama Aldi, 23 tahun, tanpa sengaja menemukan desa ini. Ia bukan petualang, bukan pula pejalan hutan. Aldi hanya seorang kurir ekspedisi yang mengambil rute alternatif karena jalan utama tertutup longsor. Sinyalnya hilang, GPS kacau, jalanan semakin sempit, lampu mobil hanya menyorot hutan gelap yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aldi memaki kecil sambil mencondongkan badan ke depan, memicingkan mata untuk melihat jalan. Ini jalan kemana sih? Nggak ada lagi nih rute balik. Setelah hampir 1 jam menyusuri jalan tak dikenal itu, tibalah ia di sebuah gerbang kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Tanah Merah." Dilarang masuk setelah maghrib, kecuali punya urusan dengan penjaga. Aldi merinding. "Halah, paling cuma desa terpencil biasa," gumamnya memaksa tenang. Ia masuk perlahan. Namun begitu melewati gerbang, udara berubah drastis. Kabut tebal muncul seketika. Suara jangkrik lenyap. Hutan menjadi sunyi seperti ruang kedap suara. Lampu mobil meredup tanpa alasan. Aldi mulai panik. Tapi ia butuh tempat berteduh. Dan ia melihat deretan rumah-rumah tua dengan cahaya lampu minyak. Seperti desa zaman dulu, ia memarkir mobil di dekat sebuah pos ronda kosong. Atapnya bocor, kayunya lapuk, papan jadwal ronda sudah hampir rubuh. Namun dari arah balik pos, muncul seorang lelaki tua dengan lampu minyak di tangannya. Mata lelaki itu sayu, suaranya serak, pakaiannya lusuh. "Kamu, pendatang?" tanyanya. Aldi mengangguk. "Iya pak, saya kesasar. Bisa numpang bertanya?" Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya memandang Aldi dari atas sampai bawah, seolah sedang menilai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampilan. Lalu ia berkata pelan, "Kamu harus pergi sebelum jam 9. Aldi melihat jam. Sudah pukul 20.35. "Kenapa harus pergi, Pak?" Lelaki tua itu mendengus kecil. "Karena jam 9. Penjaga keluar untuk memeriksa siapa saja yang bukan warga desa." Aldi tertawa kaku. "Penjaga? Penjaga siapa, Pak?" Lelaki itu mendekat. "Nak, di desa ini bukan manusia yang berjaga." Aldi mulai tidak nyaman. Ia berniat kembali ke mobil. Tapi lelaki tua itu menahan lengannya kuat-kuat. "Kalau kamu masih di sini setelah jam 9, kamu tidak akan pulang." Aldi menelan ludah. "Pak, saya cuma mau cari jalan keluar." "Kalau begitu ikut saya," kata lelaki tua itu cepat. "Ada satu rumah yang masih bisa menampung pendatang. Tapi kamu harus tutup mulut. Jangan tanya apapun yang terjadi nanti malam." Aldi hanya mengangguk meski pikirannya kalut. Lelaki tua itu menuntunnya ke sebuah rumah, panggung besar dengan dinding kayu gelap. Rumah itu berbeda dengan rumah lainnya. Lebih terawat, lampunya lebih banyak, dan di terasnya digantung banyak kain merah. "Kain tanda keselamatan," kata lelaki itu. Aldi tidak tahu itu maksudnya apa. Aldi disuruh masuk dan duduk di tikar ruang tengah. Lelaki tua itu menutup pintu dan mengunci 3 gembok. "Nama saya Mbah Ranu," katanya. "Saya penjaga rumah ini." "Penjaga dari apa?" Mbah Ranu memejamkan mata. "Dari penjaga Tanah Merah, makhluk yang tidak punya wujud jelas. Tapi kehadirannya selalu terasa." Aldi bergidik. "Masuk angin desa ini aneh, Dik," kata Mbah Ranu. "Begitu ada orang asing lewat batas waktu, penjaga datang, dia membaui. Jika tidak suka, dia mengambil." "Ngambil apa, Pak?" Mbah Ranu memandangnya lama. "Nyawamu." Aldi menelan ludah. "Pak, saya bisa kabur naik mobil kan?" "Tidak," jawab Mbah Ranu cepat. Begitu jam 9 lewat, jalan desa berubah.
Kamu akan berputar-putar kembali ke sini. Tidak bisa keluar sampai matahari terbit. Aldi semakin takut. Mbah Ranu duduk bersila. Lampu minyak di meja mulai bergoyang sendiri meski tidak ada angin. Suara bisikan samar mulai terdengar dari arah luar rumah. Aldi menegang. "Pak, itu suara apa?" Mbah Ranu meletakkan jari di depan bibir. "Diam, dia sudah keluar." Suara bisikan itu semakin lama semakin jelas, seperti suara banyak orang yang berbisik bersamaan. Tapi bahasanya tidak dimengerti, terdengar sangat tua dan lirih. Aldi memeluk lutut, gemetar. Di luar rumah, suara langkah, tapi langkah itu bukan langkah kaki manusia. Bunyinya krak, 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 seperti tengkorak yang saling bergesekan. Mbah Ranu berkata, "Pelan, jangan lihat jendela, jangan." Tapi Aldi tidak tahan rasa ingin tahu. Ia menoleh perlahan ke arah jendela. Kain merah di jendela berguncang. Ada bayangan besar berdiri di baliknya. Tinggi, sangat tinggi. Kepala hampir menyentuh balok atas rumah. Tubuhnya gelap, hitam seperti arang, tapi bukan bentuk manusia. Matanya menyala merah. Bayangan itu mendekat jendela. Aldi membekap mulut. Bayangan itu berhenti di depan jendela. Diam, seakan sedang mengendus udara. Lalu terdengar suara parau. "Pendatang!" Aldi hampir berteriak. Mbah Ranu menekan bahunya kuat. "Jangan jawab. Diam." Bayangan itu berjalan mengitari rumah. Langkahnya berat dan mengerikan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, suara itu semakin jauh. Aldi mengembuskan napas lega. Tapi Mbah Ranu tidak. "Kita belum aman," katanya. Jam menunjukkan pukul 22:13. Di luar, suara gamelan mulai terdengar. Bukan gamelan biasa. Suaranya sumbang, nada-nadanya tidak beraturan, seperti dimainkan oleh para mayat yang sudah kaku. Aldi menutup telinga. "Pak, siapa yang main gamelan itu?" "Bukan manusia," jawab Mbah Ranu. "Itu tanda penjaga mengumpulkan arwah yang pernah dia ambil." Aldi gemetar semakin kuat. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu belakang rumah. Aldi melonjak kaget. Mbah Ranu membeku. "Jangan buka pintu itu." Ketukan itu semakin kencang. Aldi menatap pintu. "Pak, kalau itu manusia bagaimana?" Mbah Ranu menggeleng. "Tidak ada manusia yang datang ke rumah saya malam-malam begini." Ketukan berhenti. Aldi menahan napas. Tapi tiba-tiba, sesuatu mengetuk kaca jendela tepat di sampingnya. Aldi menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia ingin menjerit, muncul sebuah jari panjang hitam dari luar kaca, mengetuk perlahan, seolah meminta izin masuk. Aldi terjatuh saking takutnya. Mbah Ranu cepat menurunkan kain merah dari atas jendela. Setelah ditutup, suara ketukan berhenti seketika. "Kain ini yang membuatnya tidak bisa melihat kita," kata Mbah Ranu. "Kalau kain ini tidak ada, kamu sudah diambil dari tadi." Aldi mulai menangis ketakutan. "Pak, kenapa desa ini begini?" Mbah Ranu menghela napas panjang. "Karena dosa para penduduk lama, karena keserakahan, karena makhluk itu dipanggil untuk menjaga tanah ini." "Dipanggil?" Mbah Ranu mengangguk. "Penjaga bukan hantu. Dia makhluk yang sudah ada sebelum manusia. Dia penjaga tanah perjanjian. Dulu dipanggil untuk menolak tentara kolonial. Tapi setelah perang usai, warga tidak bisa memulangkannya." Aldi menutup wajahnya. "Dan sekarang, semua pendatang yang masuk dianggap musuh." Jam 23:07. Suara gamelan berhenti tiba-tiba. Kabut mengepung rumah. Dari bawah lantai panggung, terdengar suara gerakan, seperti sesuatu sedang merangkak cepat. Aldi memegang tangan Mbah Ranu. "Pak, itu apa?" Mbah Ranu pucat. "Kita tidak boleh di atas lantai. Dia merangkak di bawah." Mbah Ranu menarik Aldi ke dapur, memanjat loteng kecil di atas dapur. Aldi naik, susah payah.
Begitu mereka naik, lantai ruang tengah terdengar dug, dug, dug. Seperti ada sesuatu menghantam dari bawah. Aldi menutup mulut. Tiba-tiba lantai ruang tengah pecah sedikit. Muncul tangan hitam panjang berusaha meraih sesuatu. Aldi hampir pingsan. "Tahan napas," kata Mbah Ranu. Makhluk itu merayap keluar dari retakan lantai. Tubuhnya besar, kaki tidak proporsional, kepalanya tidak jelas bentuknya. Matanya merah darah. Makhluk itu mengendus-endus ruangan. Aldi menutup hidung. Tapi ia tanpa sengaja menggeser sebuah kaleng kecil di loteng. Kaleng itu jatuh ke bawah. Makhluk itu spontan mendongak. Matanya tepat menatap ke arah Aldi. Aldi membatu. Mbah Ranu menutup mulut Aldi sambil berbisik sangat pelan. "Jangan gerak, jangan gerak." Makhluk itu perlahan bangkit. Kepalanya menyentuh langit-langit. Ia mengendus lagi. Lalu terdengar suara parau. "Ada pendatang di atas." Aldi merinding sampai tulang belakang. Makhluk itu meraih langit-langit. Loteng bergetar keras. Mbah Ranu cepat mencabut sebilah keris kecil dari pinggangnya, bergagang kayu kuning. "Kalau dia naik, kita mati," katanya lirih. Makhluk itu menancapkan jarinya ke kayu langit-langit, membuat lubang. 3 jari hitam menembus ke dalam loteng. Aldi menahan teriakan. Mbah Ranu bangkit, menggoreskan darah dari jarinya ke keris, lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno. Keris itu menyala redup. Mbah Ranu menunggu sampai jari makhluk itu masuk cukup jauh. Kemudian Mbah Ranu menebas jari itu. Makhluk itu mengaum keras sampai kaca jendela bergetar. Aldi terlempar ke belakang karena guncangan suara itu. Makhluk itu mengamuk. Ia menghantam lantai rumah sampai hampir roboh. Mbah Ranu menarik Aldi. "Kita harus keluar lewat atap." Aldi panik. "Pak, makhluk itu masih di bawah. Kalau kita tetap di sini, rumah ini rubuh." Mbah Ranu menendang papan atap sudah lapuk. Aldi memanjat keluar. Angin malam menusuk-nusuk tubuhnya. Desa Tanah Merah tampak seperti lautan kabut. Tidak ada bentuk jelas. Mbah Ranu menyusul. Mereka berlari di atas atap menuju rumah sebelah. Namun tiba-tiba, tangan hitam panjang keluar dari jendela rumah dan hampir meraih kaki Aldi. "Aldi, lompat!" teriak Mbah Ranu. Aldi melompat ke atap rumah tetangga. Atap itu mengeluh krek, hampir roboh. Mbah Ranu menyusul. Makhluk itu mengaum dari bawah. Suara gamelan kembali berbunyi. Kali ini lebih cepat, seperti memanggil sesuatu yang lebih buruk. Aldi ketakutan setengah mati. "Pak, sampai kapan ini berhenti?" "Sampai jam 3, Aldi menjerit. "Masih 3 jam lagi." Mbah Ranu diam. Matanya sayu. "Aldi, tidak ada pendatang yang pernah bertahan 3 jam." Aldi merasa darahnya berhenti mengalir. "Tapi kita harus coba," kata Mbah Ranu. "Ikut saya." Mereka turun dari atap dan berlari melalui gang kecil. Makhluk itu mengejar dari belakang. Jalannya tidak wajar, seperti melompat-lompat besar, menimbulkan getaran tanah. Aldi menutup telinga. Suara gamelan berubah menjadi jeritan. Ketika mereka sampai di tengah desa, Aldi melihat sesuatu yang membuatnya ingin muntah. Ada kuburan besar, bukan kuburan biasa. Kuburan itu berupa gundukan tanah merah selebar 20 meter, dengan tiang-tiang kayu berdiri melingkar. Di setiap tiang tergantung kain putih lusuh seperti kain kafan. Dan yang paling mengerikan, kain-kain itu bergerak sendiri. Aldi terbelalak. "Pak, apa itu?" "Itu korban-korban pendatang sebelumnya," kata Mbah Ranu lirih. "Arwah mereka terperangkap di sini untuk melayani penjaga." Aldi ingin lari, tapi kakinya lemas. "Kita harus masuk ke kuburan itu," kata Mbah Ranu. "Apa? Karena hanya di dalam tanah merah ini, penjaga tidak bisa melihatmu." Aldi mematung. "Tapi Pak, ini kuburan massal. Tidak ada pilihan."
Aldi akhirnya mengikuti Mbah Ranu masuk ke lingkaran kuburan. Begitu mereka melangkah ke tanah merah, udara mendadak dingin. Kain-kain putih itu bergerak ke arah mereka, seperti makhluk hidup. Aldi memeluk tubuhnya, hampir menangis. "Tenang," kata Mbah Ranu. "Selama kamu tidak menyebut namanya, tidak ada yang bisa menyentuhmu." Aldi mengangguk meski tidak mengerti. Di luar kuburan, makhluk itu muncul. Tubuh tinggi gelap, mata merah menyala. Ia berjalan mengitari kuburan, mencoba melihat ke dalam, tapi tidak bisa. Suara parau itu terdengar lagi. "Pendatang, aku mencarimu." Aldi gemetar hebat. Mbah Ranu memejamkan mata. "Jangan balas, jangan bicara." Aldi menunduk. Makhluk itu berjalan mengitari kuburan sampai 2 kali. Lalu ia berhenti, diam. Tiba-tiba makhluk itu berbalik. Ia berlari menuju rumah-rumah desa. Membongkar atap, memecahkan dinding, mengamuk seperti mengetahui Aldi masih ada. Suara gamelan ikut mengamuk. Kain-kain kafan di kuburan bergetar keras. Aldi memeluk lutut. "Pak, saya takut sekali." Mbah Ranu merapikan napas. "Kita belum aman sampai jam 3. Waktu berjalan lambat sekali. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Aldi terjaga oleh suara lirih di belakangnya. Suara perempuan. "Mas, tolong aku." Aldi menoleh. Di antara kain kafan yang tergantung, muncul wajah perempuan muda pucat. Rambut panjang menutupi separuh wajahnya. "Mas, tolong aku," katanya sambil mengulurkan tangan. Aldi mundur. "Siapa kamu?" "Mas, aku pendatang sebelum Mas. Aku mati dibunuh penjaga. Tolong keluarkan aku." Aldi menggigil. Mbah Ranu menarik Aldi. "Itu bukan manusia lagi. Jangan ikuti." Perempuan itu menangis. "Mas, kalau kamu keluar, dia bisa selamatkan aku." Aldi menatapnya iba, tapi Mbah Ranu menatap tajam. "Itu perangkap. Arwah di sini terikat untuk membuat pendatang keluar dari lingkaran tanah ini." Perempuan itu berubah. Wajahnya retak, matanya melotot, mulutnya robek ke samping seperti terbelah. Ia menjerit. Aldi menutup wajah. Mbah Ranu memeluknya erat. "Tahan, jangan keluar." Perempuan itu menghilang. Suara gamelan berhenti mendadak. Lalu terdengar suara berat. Suara langkah makhluk itu kembali. Aldi membeku. Jam menunjukkan pukul 2:42 menit. Tinggal 18 menit lagi. Mbah Ranu memeriksa sekeliling. "Kalau kita tetap di sini, dia akan menunggu di luar kuburan. Saat jam 3 tiba, kita harus keluar dari desa secepat mungkin." Aldi mengangguk. Tapi ketika mereka hendak keluar dari lingkaran kuburan, muncul bayangan hitam sangat besar menghalangi jalan. Makhluk itu berdiri diam. Aldi ingin teriak. Makhluk itu mengangkat kepalanya perlahan dan berbicara. "Pendatang, kau milik tanah ini." Aldi menjerit. Ia lari bersama Mbah Ranu ke sisi lain kuburan. Makhluk itu melompat mengejar. Tanah bergetar. Kain-kain kafan terbang seperti ditiup angin ribut. Aldi berlari sambil menangis. Kakinya terpeleset. Wajahnya penuh tanah. Mbah Ranu menariknya berdiri. "Jangan berhenti." Makhluk itu menyambar, hampir meraih kaki Aldi. Tapi jam dinding di pos desa berbunyi. Pukul 3:00. Makhluk itu berhenti mendadak. Tubuhnya membeku seperti patung. Matanya padam. Ia berjalan mundur perlahan, kembali ke arah hutan, menghilang di antara kabut. Aldi jatuh bersimpuh, menangis lega. Mbah Ranu tersenyum lelah. "Kamu berhasil, nak." Tapi wajahnya tiba-tiba pucat. Aldi menatap. Dari dada Mbah Ranu keluar darah. Banyak. Mbah Ranu tersungkur. Aldi memegangnya panik. Mbah Ranu tersenyum lemah. "Aku sudah tua. Tidak semua orang bisa selamat dari malam tanah merah. Tapi kamu harus pergi sekarang. Sebelum dia bangkit lagi saat senja." Aldi menangis. "Pak, jangan tinggalin saya."
Mbah Ranu memegang tangan Aldi. "Pergilah lewat jalan barat. Jangan menoleh. Jangan berhenti. Jangan sebut namanya." Aldi berlari sambil menangis, meninggalkan desa yang perlahan tenggelam dalam kabut tebal. Ia menyusuri jalan barat, jalan yang muncul entah dari mana. Dan ketika matahari pertama terbit, Aldi keluar dari gerbang desa Tanah Merah. Begitu ia menoleh, gerbang itu sudah hilang. Seakan desa itu tidak pernah ada. Aldi menjerit. 1 minggu kemudian, polisi menemukan mobil Aldi di pinggir hutan. Aldi duduk di dalamnya, tubuh gemetar, mata kosong. Saat ditanya apa yang terjadi, Aldi hanya bisa menjawab, "Ada penjaga." Setelah itu, ia tidak bisa bicara lagi. Dia tidak pernah kembali normal. Dan setiap malam, pukul 3 dini hari, Aldi mendengar gamelan sumbang bermain di luar jendela rumahnya, menandakan bahwa sesuatu dari desa itu masih mencarinya.